Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih, NIM S1S123-045 dari Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Jadi pembuatan video ini sebagai nilai MIT mata kuliah Teknologi Informasi dari dosen saya Laude Muhammad Fit Aksara Eskom Mkom. Jadi ada 5 poin utama yang akan saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama, komponen utama dalam Central Processing Unit atau CPU. Berikut ini gambar sederhana dari komponen yang ada dalam CPU. Yang pertama ada ALU, Arithmetic Logic Unit, Control Unit, Register Unit, dan Cache. Untuk fungsinya, pertama ALU bertanggung jawab untuk melakukan operasi matematika dan logika pada data, seperti penambahan, pengurangan, dan perbandingan. Untuk control unit, mengatur eksekusi instruksi dan mengendalikan aliran data dalam CPU. Untuk register unit, tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang diolah atau data yang akan diolah. Untuk cache, jenis memori cepat yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diakses CPU, sehingga mengurangi waktu akses ke memori utama. Yang kedua, perbedaan freeware, shareware, dan open source. Freeware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis, tanpa batasan waktu. Contohnya, Mozilla Firefox. Sebenarnya, freeware ini contohnya itu seperti aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan setiap hari, seperti sosial media, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya, dan aplikasi lainnya. Untuk shareware, adalah perangkat lunak yang biasanya dapat diunduh dan digunakan secara gratis dalam jangka waktu tertentu. Namun, pengguna diharapkan untuk membayar setelah masa percobaan terakhir. Contohnya itu WinRAR. WinRAR ini itu software untuk mengekstrak dokumen yang telah dikompres sebelumnya. Software WinRAR ini biasanya hanya dapat digunakan secara gratis untuk beberapa bulan pertama. Setelahnya diminta untuk berlangganan dan itu berbayar. Untuk open source adalah perangkat lunak yang kode sumbernya dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapapun. Ini biasanya memiliki lisensi yang menggunakan pengguna untuk mengubah, mendistribusikan, dan menggunakan perangkat lunak secara bebas. Contohnya yaitu Linux. Yang ketiga, fungsi sistem operasi pada komputer. Seperti yang kita ketahui, sistem operasi yang cukup terkenal saat ini yaitu Windows dan macOS. Untuk fungsi utamanya yaitu mengelola sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output, memberikan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras komputer, menjalankan program aplikasi, menyediakan manajemen berkas dan direktori, mengelola keamanan dan otorisasi pengguna. Secara sederhana, sebenarnya fungsi sistem operasi atau operasi sistem ini sebagai wadah untuk kita menjalankan software, karena software itu tidak dapat dijalankan tanpa adanya sistem operasi, atau untuk saat ini memang belum ada software yang dapat dijalankan tanpa sistem operasi. 3 jenis program aplikasi. Yang pertama, program pengolah kata. Ini termasuk aplikasi seperti Microsoft Word, yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks. Yang kedua, program basis data, contohnya Microsoft Access, yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data. Yang ketiga, aplikasi desain grafis. Aplikasi seperti Adobe Photoshop yang biasa digunakan untuk mengedit dan membuat grafis, gambar, dan ilustrasi. Yang terakhir, kerjasama antara prosesor dan memori dalam mengolah data pada komputer. Kerjasama antara prosesor dan memori pengolah data pada komputer melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, prosesor mengambil instruksi dan data dari memori utama. Proses menjalankan instruksi-instruksi tersebut dengan menggunakan ALU dan register. Hasil dari operasi tersebut mungkin disimpan kembali ke memori utama atau ke register. Siklus ini terus berulang saat komputer menjalankan program dan data dipindahkan antara prosesor dan memori sesuai kebutuhan untuk operasi komputasi. Jadi data-data yang ada di memori utama ini dibawa ke CPU, kemudian dijalankan menggunakan ALU dan register yang ada dalam CPU. Nanti hasil dari operasi tersebut langsung dijalankan, kemudian disimpan lagi ke memori utama. Itu untuk sistem yang tidak menggunakan cache.
Untuk sistem yang menggunakan cache, hasil dari operasinya tadi disimpan dalam cache memori yang ada dalam CPU, sehingga saat ingin menjalankan lagi operasinya, langsung mengambil data yang ada di cache memori, jadi lebih cepat, sehingga tidak memakan waktu lagi untuk mengambil data yang ada di main memory atau memori utama. Itu saja dari saya yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.